Halo adik-adik, bertemu lagi di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Di video kali ini Kak Febri akan membahas materi IPA untuk kelas 7 yaitu Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah bagian 1. Tapi sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe channelnya, klik loncengnya dan like video-videonya serta share kepada teman-teman kalian. Nah, apa itu sains sebenarnya? Sadarkah kalian bahwa sains ada di mana-mana? Seperti bagaimana api bisa melepaskan panas, lalu bagaimana lampu pijar bisa menghasilkan cahaya? Nah, jawabannya ada di dalam sains. Sains adalah suatu ilmu yang mempelajari alam atau benda-benda di alam dengan suatu cara tertentu. Nah, karena sangat luas, maka sains terbagi menjadi beberapa cabang ilmu. Yang pertama adalah biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, dan biologi terbagi-bagi lagi menjadi beberapa cabang ilmu, seperti zoologi yang mempelajari tentang hewan, botani yang mempelajari tentang tumbuhan, entomologi yang mempelajari mengenai serangga, dan masih banyak lagi. Kemudian cabang ilmu sains yang kedua adalah fisika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam. Dibagi lagi menjadi beberapa cabang ilmu seperti mekanika yang mempelajari tentang gerak benda, elektronika yang mempelajari mengenai listrik, optika geometri yang mempelajari tentang alat-alat optik, dan lain-lain. Cabang ilmu sains yang berikutnya adalah kimia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang zat dan sifatnya. Cabang ilmu kimia ada farmasi yang mempelajari mengenai obat-obatan, ada kimia organik yang mempelajari mengenai zat kimia yang ada dalam tubuh makhluk hidup, dan lain-lain. Lalu cabang ilmu sains yang berikutnya adalah geologi, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai bumi. Terbagi menjadi cabang ilmu vulkanologi yang mempelajari tentang gunung api, seismologi yang mempelajari tentang gempa bumi, paleontologi yang mempelajari mengenai fosil, dan masih banyak lagi cabang ilmu geologi yang lainnya. Cabang ilmu sains yang berikutnya yaitu astronomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang planet, bintang, luar angkasa, dan alam semesta. Nah, setelah kita mempelajari beberapa cabang ilmu sains tadi, yuk kita coba uji pemahaman. Yang pertama, si Ibut sedang mempelajari tentang sistem penyimpanan lemak pada unta. Cabang ilmu apakah yang dipelajari si Ibut? Berikutnya, si Cilot sedang mengamati luar angkasa. Ada komet, bintang-bintang, dan planet di sana. Dia berharap juga bisa melihat UFO. Cabang ilmu apakah yang dipelajari Cilot? Selanjutnya kita akan membahas ilmuwan-ilmuwan sains yang terkenal di Indonesia dan di dunia. Yang pertama adalah Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie. Beliau adalah ilmuwan asal Indonesia yang juga mantan Presiden Republik Indonesia ketiga. Berjasa di bidang teknologi dan kedirgantaraan. Beliau pembuat pesawat pertama di Indonesia N250 Gatot Kaca. Selanjutnya, Profesor Dr. Insinyur Sediatmo. Beliau adalah ilmuwan asal Indonesia yang menemukan sistem pondasi cakar ayam yang mendunia dan banyak lagi karyanya. Atas segala karya sumbangsihnya, ia dianugerahi banyak penghargaan dari dalam dan luar negeri. Berikutnya ada Albert Einstein. Beliau merupakan ilmuwan fisika terkenal dan peraih Nobel Fisika di tahun 1921 atas penelitiannya yang berjudul efek fotolistrik. Einstein lahir di Jerman dan berkewarganegaraan Amerika Serikat, terkenal dengan teori relativitas di bidang ilmu fisika. Berikutnya ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah ilmuwan matematika asal Irak. Al-Khawarizmi merupakan penemu konsep aljabar, memperkenalkan sistem bilangan Arab, dan juga konsep algoritma yang memiliki dampak signifikan bagi teknologi modern. Berikutnya kita akan membahas mengenai laboratorium IPA. Laboratorium IPA adalah tempat para ilmuwan mempelajari suatu hal, mempraktekkan teori, dan melakukan penelitian.
Di dalam laboratorium IPA, banyak sekali peralatan-peralatan yang digunakan oleh para ilmuwan. Nah, mari kita bahas satu persatu alat-alat yang ada di dalam laboratorium IPA. Yang pertama, gelas ukur untuk mengukur zat atau cairan. Lalu ada mikroskop yang berfungsi untuk membantu melihat benda-benda mikroskopik atau benda yang sangat kecil. Vernier kaliper atau biasa disebut jangka sorong untuk mengukur benda yang sangat kecil dengan ketelitian yang sangat tinggi. Lalu neraca pegas yang berfungsi untuk mengukur berat bahan. Selanjutnya ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu atau temperatur. Ada tabung reaksi yang berfungsi untuk mencampur beberapa macam zat. Dan ada labu Erlenmeyer yang berfungsi untuk mencampur atau mereaksikan beberapa zat. Di dalam laboratorium IPA terdapat simbol-simbol yang harus kita pahami. Seperti gambar di bawah ini yang artinya mudah meledak. Lalu gambar berikut ini artinya bahan mudah teroksidasi. Berikutnya, simbol ini artinya adalah bahan yang mudah terbakar. Lalu simbol berikut ini yang artinya bahan dapat menyebabkan korosi. Dan simbol berikut ini yang artinya bahan beracun. Nah, demikian pembahasan materi kita di video kali ini. Jangan lupa kalian saksikan video Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah bagian 2. Tetap semangat belajarnya dan tetap belajar bersama Sigma Smart Study karena belajar bisa dari mana aja. Halo adik-adik, bagaimana nilai kalian di semester yang lalu? Mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai yang terbaik ya. Tapi tantangan baru menanti di depan. Kita sambut tahun ajaran yang baru dengan kurikulum yang baru yaitu kurikulum merdeka. Yuk tetap belajar bersama di channel Sigma Smart Study untuk pelajaran IPA, matematika, bahasa Inggris, Can you show me the way? Which route should we choose? Left or right? informatika, Baik, kali ini kita akan membuat game dari scratch. dan tentu saja biologi untuk SMA. Yuk tetap semangat belajar bersama Sigma Smart Study karena belajar bisa dari mana aja.